Ada, maka pun tidak bisa perdebatkan. Makanya dengerin, saya bilang karena abstrak, karena dia abstrak itu. Saya bilang karena dia abstrak. Itu poin saya itu. Nih saya kasih referensi ya, biar Om baca. Saya akan usahakan supaya paham. Baca bukunya Alex Erot itu orang Manggarai itu. Tahun 2000 tentang pencerahan adat istiadat tradisional ala Manggarai. Baca. Nanti Om akan temukan secara historis dan filosofis tentang caci. Biar tidak terkesan logical fallacy semua argumentasi ad hominem. Kemudian baca Pater Franz Calvin SPD. Itu di Anda tuh. Dia sudah berbicara tentang konteks kebudayaan tuh. Norma apa saja yang kamu terkandung. Bahkan saya bisa melakukan itu. Bahkan saya bisa melakukan itu. Melakukan penelitian. Kalau bisa melakukan itu, seharusnya argumentasinya mendasar. Mereka pun mewawancara itu di generasi itu ada berikutnya itu. Jadi bahkan begini, saya bisa apa yang mau Bung kejar? Apa yang saya tidak menemukan satu benang merah pun. Poin penting dari apa yang Bung sampaikan. Begini, benang merahnya semua argumentasi yang Bung sampaikan itu kan saling membantah. Benang merahnya tentang konteks materialisme. Tapi Bung akui tentang berbicara historis dan filosofisnya caci. Saya tidak akui itu, makanya. Lalu kenapa bicara caci? Kalau Bung tidak Kalau tidak akui, ngapain lu bicara caci? Itu sama seperti bagaimana orang ateis itu bicara tentang saya tidak bertuhan, tapi mempertanyakan mana Tuhan. No? Ini orang-orang seperti ini kan yang kemudian memang sesat dalam berpikir. Tadi disampaikan oleh itu logikal. Saya tidak mengakui historisnya, itu soalnya. Karena dia abstrak. Karena dia abstrak. Ada punya, karena dia abstrak. Karena dia ada historisnya, maka cacinya tidak ada. Kalau tidak ada, maka pun tidak bisa perdebatkan. Makanya dengerin, saya bilang karena abstrak, karena dia abstrak itu. Saya bilang karena dia abstrak. Itu poin saya itu. Karena abstrak. Ya. Sabar. Iya, karena abstrak. Yang tidak ada penelitian ilmiah yang bisa membuktikan itu benar itu. Dipertahankan oleh. Tidak ada. Mana? Sabar. Itu benar. Bung Yarno, sabar dulu. Bung Yarno, sabar dulu. Iya, artinya kan dia tidak punya apa namanya legalitas untuk mengklaim bahwa dia benar itu. Ya ampun. Sabar. Saya tanya, dia peneliti. Dia tidak punya otoritas untuk mengatakan itu benar. Yang punya otoritas fungsionaris adat. Iya toh? Begini. Sabar. Bung Yarno begini. Terkait otoritas adat itu memang yang punya legitimasi secara adat itu memang Tua Golo. Nah, untuk melakukan riset itu kan tidak harus Tua Golo. Clear ya kita di situ ya. Itu clear loh. Ya, clear di situ. Nah, makanya jangan dibilang benar itu. Ya, lalu kemudian mungkin saya pertegas apa yang disampaikan oleh Bung Yarno bahwa memang dia di sisi lain dia tidak percaya terhadap historical itu begitu loh. Bahkan dalam pandangan filosofis karena menurut dia itu abstrak begitu. Tapi saya ke Indonesia, kira-kira bagaimana? Pandangan Indonesia terkait mic-nya tetap di situ, yang ini tetap di sini. Bagaimana pandangan Enu yang kemudian merepresentasi kepentingan daripada kaum perempuan melihat ini begitu loh? Bahwa di satu sisi memang disampaikan oleh Bung Yarno ini, dia tidak percaya terkait historical daripada caci itu, bahkan sampai pada hal-hal yang sangat fundamental dia bilang bahwa itu adalah sangat abstrak begitu loh. Silakan. Begini, kalau tidak percaya, kenapa bertanya? Ya kan? Okay. Bertanya itu kan, pertanyaan itu kan lahir dari ada sesuatu. Nah, clear. Sabar dulu. Iya. Justru saya bertanya karena saya tidak percaya itu. Sabar dulu. Nanti akan diberi ruang. Saya tanya. Nanti akan diberi ruang. Maksudnya kan segala historical dari caci filosofisnya itu kan semua dibantah. Ya, betul. Berarti dengan sendirinya tidak ada itu caci bagi Bung Yarno. Kalau tidak ada semuanya dibantah, tidak ada itu caci bagi Bung Yarno, dan mau membentuk suatu tarian baru di mana kontestasi satu lawan satu itu dimainkan oleh perempuan. Saya sudah katakan, ketika satu kontestasi itu sudah dimainkan oleh perempuan, itu bukan caci lagi. Itu fondasinya. Itu bukan caci lagi. Kenapa harus kekeh itu harus disebut caci? Kenapa pertanyaannya? Kenapa ketika maksudnya warisan budaya ini, adat istiadat ini itu diwariskan dari tua adat sebelumnya ke selanjutnya dan seterusnya. Kan sistem budaya itu kan seperti itu kan, diwariskan. Betul. Bisa melalui turuk diceritakan. Betul. Gitu kan. Dan itu adalah proses pewarisan budaya dan kita mengakui itu. Iya.
Ketika kita mengenal tulisan, barulah budaya itu dinarasikan di dalam sebuah tulisan yang lahirnya sebuah buku, media cetak dan lain sebagainya. Tetapi jauh sebelum itu, kebudayaan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain dengan sistem turuk, cerita dongeng. Dan itu kita mengamini itu, mempercayai itu, gitu loh. Dan kenapa harus keke bahwasanya ketika tarian caci itu dimainkan oleh perempuan harus tetap disebut caci, sementara ciri khasnya adalah caci itu dikontestasikan oleh laki-laki gitu. Tapi itu kan suatu hal yang ini sesat berpikir. Ini contoh konkret sesat berpikir. Saya akan terangkan. Iya, saya akan ini terangkan. saya contoh konkret sesat berpikir. Nanti saya bukti siapa yang sesat itu. Iya. Nanti saya buktikan siapa Jadi yang sesat. bahwasannya Sesat berpikirnya di mana begitu? Sementara ini kan jelas yang disampaikan begitu. apanya Tidak yang ada jelas? tidak ada sesat berpikir begitu. Saya berangkat dari ide dan Gini, ciri perkembangan khas zaman modernisme itu. ciri khas tarian Mana caci tidak jelas, dimainkan mana? oleh Yang mana? laki-laki. Iya, betul. Itu ciri khasnya. Ketika dimainkan oleh perempuan satu lawan satu itu, ya berarti bukan caci lagi. Sederhana, simple sebenarnya. Iya, sesederhana itu. Sesederhana itu kita memahami itu sebenarnya. Tetapi kan semua historical filosofis tarian caci itu tadi kita sudah bantah dan menawarkan suatu hipotesis yang baru. Perempuan lawan perempuan. Ya silakan saja. Setiap orang sekarang itu banyak kok tarian kreasi. Tarian itu banyak tarian kreasi sekarang. Saya rasa anak-anak kesenian tahu itu. Tarian ada tapi dalam bentuk kreasi. Itu adalah bentuk kreativitas dalam seni budaya. Gitu kan. Silakan saja, tapi itu menjadi suatu nama tarian yang baru, tidak ada kaitannya lagi dengan caci gitu loh. Jangan ditarik-tarikan, jangan dipaksakan dalam tanda itu. Jangan dipaksakan untuk ada benang merahnya, karena tidak akan pernah ada benang merahnya. Karena caci itu sudah ada historikalnya dan ciri khasnya tersendiri gitu. Ketika kita mau memaksakan itu seolah-olah supaya kita mendapatkan suatu legitimasi dari masyarakat umum, saya rasa ini keangkuhan, arogansi dalam berpikir. Gitu.